Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal kiram, para alim dan ulama yang senantiasa kita ikuti fatwa-fatwanya dan senantiasa kita cadong berkah beserta manfaat ilmunya. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, beliau Bapak Dr. Andes Haji Musta'in MPDI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta karyawan Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, siswa-siswi, muta'alimin, muta'alimat, peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat, rahmat, hidayah beserta inayahnya sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan, terutama kesempatan menemui bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Hanya kita dengan bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur terhadap beliau Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi yang kelak dapat memberikan syafaatnya kepada umatnya. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Muta'alimin, muta'alimat, mustami'in, mustami'at, semuanya yang dirahmati Allah. Semoga di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita semua diberikan kekuatan, kita semua diberikan kesempatan sehingga menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Di bulan yang penuh berkah ini, setiap hari kita mendengarkan lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari berbagai sudut kampung, di berbagai sudut tempat duduk, semua berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Al-Quran yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita pelajari, dan yang setiap hari kita upayakan untuk selalu diamalkan, adalah sebuah petunjuk bagi semua umat manusia. Ketika berbicara tentang petunjuk Al-Quran, mengutip pendapat beliau Nasaruddin Umar, bahwasanya menyebutkan petunjuk Al-Quran itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu jenis doktrin. Jadi di dalam Al-Quran itu telah termuat doktrin-doktrin tentang manusia, kita sebagai seorang hamba, apa kewajiban kita seorang hamba, apa hakikatnya kita sebagai manusia, serta doktrin tentang ketuhanan. Siapakah Allah sebagai Tuhan kita dan apa yang harus kita perlakukan terhadap Allah sebagai Tuhan kita. Kemudian yang kedua yaitu
petunjuk yang berupa sejarah. Sebagaimana yang kita tahu, di dalam Al-Quran, 1/6 dari Al-Quran itu berisikan tentang sejarah. Maka dari itu ketika kita mempelajari Al-Quran, di situ akan kita dapatkan sejarah-sejarah orang terdahulu. Dan di situ bukan hanya sejarahnya orang-orang yang solih, tapi juga digambarkan bagaimana sejarah orang-orang yang dulu durhaka kepada Allah. Dari itu, maka kita akan mendapatkan petunjuk bahwasanya ketika orang yang beramal solih akan mendapatkan kemuliaan, dan yang tidak beramal solih atau yang durhaka kepada Allah, maka dia akan mendapat siksaan. Kemudian yang ketiga, yaitu petunjuk yang berupa sesuatu yang tidak kita bisa cerna dengan logika. Siapapun ketika mendengar orang yang melantunkan bacaan Al-Quran, terlebih dengan suara yang sangat merdu, pasti hatinya akan merasa tenang, merasa tentram, dan merasa seolah-olah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya coba kita ingat kembali sejarah dari sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita semua tahu bagaimana sejarahnya ketika beliau masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam ketika mendengarkan adiknya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu waktu itu yang dibaca adalah Quran surat Toha. Padahal semua orang tahu sosok seorang Umar sebelum dia masuk Islam. Orang yang keras, orang yang kejam, orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad, bahkan dia sudah berniat ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi atas izin Allah, mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya Fatimah, beliau mendapatkan hidayah yang kemudian mengikrarkan dirinya masuk Islam. Itulah petunjuk-petunjuk yang dapat kita ambil ketika kita membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebuah petunjuk, di awal surat Al-Baqarah sudah sangat jelas disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka senantiasa dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan berupaya untuk selalu mengamalkannya. Dan disebutkan pula dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan menjadikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, maka akan ada pahala yang besar baginya.
Di sini sangat jelas disebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu memuat berbagai macam petunjuk, sebagaimana tadi yang sudah saya uraikan sebelumnya. Maka dari itu, muta'alimin, muta'alimat semuanya, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga berupaya untuk selalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan kita membaca, mempelajari, dan mengamalkannya, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi hamba yang beriman, hamba yang senantiasa beramal soleh dan melaksanakan perintah-perintahnya. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.